Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini tepatnya hari Jumat 15 September 2023 di Loka Resort Bandengan Jepara telah dilaksanakan acara Bisalfest Pesona Wastra Tenun Troso Kabupaten Jepara. Dan banyak sekali edukasi-edukasi untuk Tenun Troso sendiri, bahwa Jepara ini sangat bangga kekayaan Tenun Troso menjadi kebanggaan Kabupaten Jepara. Dan ada banyak penyampaian terutama juga dari Ibu Lestari Murdiat dan narasumber Ibu Lisa dan juga Mas Oki memberikan harapan-harapan dan juga dukungan penuh kepada pengrajin-pengrajin tenun troso di Kabupaten Jepara. Harapannya seperti apa pemirsa? Kami melakukan liputannya. Selamat menyaksikan. Tenun Troso, salah satu potensi budaya dan ekonomi masyarakat Jepara. Tenun Troso sendiri merupakan kerajinan tenun yang berasal dari Kabupaten Jepara. Tenun Troso dikerjakan secara manual menggunakan alat tenun bukan mesin. Proses pembuatan yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tenun Troso juga memiliki berbagai macam corak, dari tradisional hingga modern kontemporer. Dari anggota Komisi 10 DPR RI, Ibu Lestari Murdiat memiliki harapan agar lebih banyak orang yang mencintai dan memakai warisan budaya Indonesia. Salah satunya tenun troso ini. Tidak hanya dalam acara resmi, tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari. Menurutnya, dengan memakai tenun troso, kita sudah membantu melestarikan warisan budaya Indonesia. Selain itu juga membantu perekonomian para pengrajin kain tenun troso Jepara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Lestari Murdiat, Ya. apa kabarnya? Baik Mbak, sehat. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu di acara Bisalfest Pesona Wastra Tenun Troso dari Jepara. Seperti apa harapan Ibu ke depan untuk troso di Kabupaten Jepara? Ya, jadi nama troso itu kan sudah bukan hanya terkenal di Indonesia tapi juga mendunia sebagai satu daerah yang mampu melahirkan produksi tenun yang luar biasa. Baru-baru ini juga sudah mendapatkan pengakuan sebagai daerah yang memiliki warisan budaya tak benda dari tekniknya. Nah, saya kira pekerjaan rumah buat kita semua sebagai pemangku kepentingan ya di sini adalah bagaimana kita bisa mempertahankan, jadi tetap melakukan pengembangan. Dan seperti kita ketahui, troso juga banyak berkembang sekarang sebagai industri tenun pesanan. Jadi kalau bahasa populernya maklun ya. Jadi saya berkali-kali mengatakan beda dengan tadi berkali-kali dan diskusi soal plagiat, ya, penjiplak lain. Kalau yang terjadi di troso itu dia bekerja berdasarkan pesanan, jadi bukan meniru motif. Itu kan makanya ada banyak perdebatan. Nah, tapi itulah kenapa sekarang harus segera juga kawan-kawan diajak kembali untuk sama-sama mencari akar desain sebagaimana, karena kalau dicari ini sekarang harus berinovasi gitu. Tenun troso yang asli seperti apa tuh udah nggak ada yang punya. Desain seperti apa juga nggak ada. Nah, saya kira tugas kita, dan saya senang sekali tadi beberapa kawan-kawan pengrajin sudah menyampaikan bahwa udah lebih dari, rasanya lebih dari 100-an sudah terdaftar dan mendaftarkan paten desainnya yang tetap basisnya atau dasarnya adalah dasar dari tenun troso itu sendiri. Baik Ibu, ada banyak sekali kekhawatiran dari para pengrajin troso di Jepara. Seperti apa sih support dari Ibu? Saya kira kalau salah satu yang saya minta tadi kepada kawan-kawan yang memang memiliki legalitas dan sebetulnya
pembuat kebijakan adalah bagaimana meminta pemerintah untuk memiliki political will. Dalam hal ini pemerintah harus turun tangan melahirkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan dan membuka ruang supaya teman-teman ini terproteksi dan mereka tetap bisa berkreasi, industrinya bisa berkembang, ekonominya bisa berjalan. Tapi di satu sisi anasir-anasir asli tidak hilang. Dan tadi saya senang sekali karena dalam diskusi kawan-kawan menyampaikan nggak ada asosiasi, nggak ada koperasi. Kebetulan hadir beberapa anggota dewan. Tadi langsung beberapa anggota dewan merespon dengan menyampaikan akan mengkomunikasikan kepada pemerintah dan kemudian menginisiasi membantu jalannya percepatan proses untuk bisa dibuat sebuah kelompok atau asosiasi, karena itu juga penting. Belajar dari keberhasilan beberapa daerah lain seperti Lasem, seperti juga di Toba, tenun-tenun yang kemudian bisa berkembang. Ini sudah berkembang ya secara industri ya, tapi kemudian mampu melahirkan atau melestarikan motif-motif aslinya, betul-betul memerlukan political will dari pemerintah. Mohon doa ya Bu ya untuk pasti Jepara, ya, dan untuk kita semua. Support tagline, semacam tagline untuk penyemangat masyarakat Jepara, terutama Tenun Troso. Tagline aja. Kalau saya tetaplah percaya pada kearifan lokal dan jagalah apa yang kita miliki untuk tetap lestari. Luar biasa. Terima kasih Bu. banyak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Lisa, terima kasih memberikan semangat untuk Kabupaten Jepara untuk edukasi Tenun Troso. Seperti apa kira-kira dari Ibu Lisa tadi selaku narasumber yang sangat luar biasa dalam penyampaian, memberikan support dan juga dukungan untuk pengrajin Tenun Troso juga. Adakah mungkin yang ingin Ibu sampaikan pesan-pesan kepada para pengrajin supaya kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan tadi tidak terjadi, begitu Tenun Troso tetap bisa kita pertahankan, tidak dicuri oleh budaya lain, negara lain dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya saya juga ucapin terima kasih buat pemerintah daerah Jepara yang telah mengundang saya ya, dan juga Kementerian Pariwisata pada kesempatan siang ini. Memang luar biasa. Sebenarnya ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu nih Mbak, gitu. Saya pengen banget memang datang ke Jepara untuk memberikan masukan ataupun sumbangsih, karena ini adalah salah satu keresahan saya pribadi. Saya melihat Tenun Troso ini kan sudah luar biasa ya, dari sisi SDM-nya, quality produknya itu udah bagus banget gitu. Cuman gimana nih caranya Tenun Troso ini mempunyai identitas gitu, mempunyai added value gitu yang bisa dibanggakan. Kita tahu bahwa Tenun Troso ini adalah sebagai supplier atau produsen penerima maklun terbesar gitu ya, khususnya tenun di berbagai daerah. Tapi Tenun Troso harus memiliki ciri khas sendiri gitu ya, yang bisa disampaikan gitu kepada masyarakat luas gitu ya, bahwa Tenun Troso ini nggak hanya cuma sebagai produsen tapi juga sebagai kreator gitu. Nah, PR-nya adalah ayo teman-teman kita bahu-membahu, kita bersatu padu untuk membranding motif Tenun Troso asli ini dikenal masyarakat dan menjadi salah satu tren busana ready to wear yang diminatin oleh pasar baik nasional maupun internasional. Ada cerita tadi yang disampaikan oleh Bu Lisa tentang situasi di Prancis tadi. Seperti apa itu? Oke, jadi tahun 2019 saya ada membawa SMK NU Banat dengan brand Zelmira, itu adalah binaannya Jarum Foundation, untuk fashion show di Paris gitu. Di sana memamerkan gitu ya tenun dengan motif Sumba yang produksinya dari Troso gitu. Nah, itu luar biasa animonya, karena memang pada waktu membuat produknya anak-anak SMK ini membuat coat, jaket memang yang sesuai dengan musimnya di sana gitu. Dan Tenun Troso ini kan kualitasnya bagus gitu, sehingga mereka itu exciting gitu ya melihat koleksinya tersebut gitu. Nah, ini sayang sekali kalau misal
kelebihan ini gitu ya tidak dituangkan dengan motif sendiri gitu. Jadi saya yakin nanti nggak hanya cuma bisa ke Paris tapi bisa ke New York, Milan, Italia gitu ya dengan motif tenun troso yang sudah punya 115 motif loh yang dipatenkan gitu. Keren banget. Iya Ibu, tagline untuk penyemangat buat para pengrajin tenun troso. Teman-teman pengrajin atau UMKM tenun troso di Jepara, ayo kita bersatu padu gitu ya dengan slogan merah putih untuk memasarkan dan memamerkan tenun troso ini ke kancah internasional gitu. Jadi saya tunggu inovasi-inovasinya dan kreasi-kreasinya agar kita bisa sama-sama mendunia membawa wastra tenun troso ini. Amin. Semoga kita bisa. Ya, baik. Siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Oki. Waalaikumsalam. Ya, tadi keren banget, luar biasa dalam memberikan dukungan dan juga support di acara edukasi tenun troso di hari ini ya Mas ya. Ada semacam kayak support dan juga harapan-harapan dari Mas Oki untuk para pengrajin tenun troso di Jepara ini seperti apa? Oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Bisa Fest ini merupakan acara kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bersama dengan Komisi 10 DPR RI. Jadi kita bersama-sama dari teman dari DPR RI juga kembali ke daerahnya, tapi kita kemas dalam bentuk Bisa Fest, yang mana ini adalah suatu kegiatan pasca pandemi. Yang mana kegiatan pasca pandemi ini kita bikin dengan cara yang lebih milenial lagi, talk show seperti yang Mbak Dida saksikan tadi. Kita bawa juga narasumber dari narasumber yang kompeten di bidangnya, yang mana dari Indonesian Fashion Chamber ya tadi Mbak Lisa. Harapannya adalah kita mengetahui ternyata ada suatu problem ya di dunia wastra seperti yang tadi disampaikan, dan bagaimana cara kita untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Tapi kita kemas dalam bentuk event, karena kita dari Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Events. Jadi kita dalam bentuk talk show yang harapannya kembali lagi ke masyarakat troso di Jepara ini. Moga-moga kedepannya bisa lebih fokus dan bisa dikembangkan lagi added value dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Demikian. Iya Mas Oki. Semacam solusi dari keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pengrajin itu tadi, dari Mas Oki sendiri seperti apa solusinya? Solusinya ya seperti yang sudah disampaikan tadi, kita kan sudah menghimpun ya permasalahan-permasalahan seperti apa, kita sampaikan juga dari narasumber seperti apa juga. Harapannya tetap kan kita mengetahui ya di troso itu warisan budaya tak bendanya adalah bagaimana teknik untuk membuat wastra kain ya, fashion. Karena itu sudah menjadi suatu nilai bagi troso bahwa mereka dipercaya oleh rekan-rekan dari daerah lain untuk memproduksi ya kainnya. Nah, mungkin kedepannya tadi juga disampaikan juga sama Bu Reri, mungkin bisa lebih fokus lagi, misalnya keunikan di Jepara itu seperti apa, tas seni ukir Jepara itu yang kita kembangkan menjadi motifnya atau gimana. Karena itu tadi menemukan motifnya itu merupakan PR bagi masyarakat ekosistem wastra di daerah troso tersebut untuk dikembangkan lagi, dikemas lagi, dan kedepannya kita tahu, oh troso identik sama motif ini misalnya. Seperti kita mengetahui Cirebon dengan Megamendung atau daerah Melayu di Sumatera dan Kalimantan dengan pucuk rembung segala macam. Seperti itu Mbak. Baik Mas Oki, kalau tadi kan banyak sekali keluhan yang disampaikan, khawatir kalau misalnya tenun troso ini ada yang merebut atau bagaimana begitu. Kalau misalnya hal itu terjadi, direbut begitu ya Mas di negara lain, apa yang akan Mas Oki sendiri mungkin lakukan gitu? Misalnya Mas Oki ini seorang pengrajin. Itu dilema yang sangat apa ya namanya ya. Ya kita juga berharap dukungan pemerintah, dukungan dari pihak terkait
mungkin tidak hanya di Kementerian Pariwisata, tapi juga mungkin dari kami lebih selain untuk proteksi itu kan ada namanya kekayaan intelektual ya, tidak hanya di Kemenpar atau Kemendikbud, tapi ada lebih penting lagi, ada sinergi dari Kemenkumham dan juga Kementerian Perdagangan tentunya untuk memproteksi kekayaan di kitanya sendiri. Harapannya agar pemerintah juga turut berkolaborasi untuk membina kita-kita yang ada di daerah ini. Kalau misalnya saya jadi pengrajin, karena kita nggak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama-sama untuk tujuan bersama, yaitu melestarikan pastra Troso ini. Demikian, Mbak. Baik, support tagline untuk para pengrajin. Untuk pengrajin di Desa Troso, jangan khawatir. Insya Allah kalau kami dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu mensupport teman-teman dengan cara kami juga ya, dengan cara seperti ini. Kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Kedepannya kita bisa melestarikan kembali desa wastra dari kain Troso. Jadi akhirnya kita mengenal ternyata Jepara nggak hanya seni ukir juga, tapi ada kain Troso, sehingga nantinya bisa menjadi semacam identitas daerah juga ya, lokal brand. Jadi kalau ingat Jepara, ingat kain Troso. Ingat Jepara, ingat kain Troso. Terima kasih Mas Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Saya lihat ini tenunnya bagus banget ya, Mas. Iya. Ini namanya tenun apa, Mas? Itu namanya tenun ikat blanket, Mbak. Ikat blanket. Iya. Nama perusahaannya? Naila Etnik. Naila Etnik. Iya. Seperti apa, Mas, dalam memproduksi tenun-tenun Troso sehingga banyak digemari, banyak dikagumi oleh masyarakat, baik masyarakat Jepara sendiri maupun luar Jepara, Mas? Ya, jadi kita itu kainnya itu fungsinya bukan hanya untuk satu, Mbak. Kalau dulu itu mungkin fungsinya hanya satu, hanya buat untuk selimut. Tapi dengan perkembangan zaman, kita merambah sampai untuk fashion. Jadi fashion itu kan kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi kebutuhan setiap hari kain meningkat, Mbak. Jadi tidak secara langsung bisa meningkatkan kebutuhan kain itu sendiri. Seperti itu. Oh gitu ya, Mas. Dan tadi banyak sekali keluhan dari para pengrajin supaya tenun Troso ini tidak tergerus, tidak punah begitu. Cara Mas Imam dalam mempertahankannya seperti apa? Yang pertama pasti harus bisa mengikuti permintaan pasar ya. Apalagi dengan mempertahankan kualitas kainnya. Oh, mempertahankan kualitas. Yang paling pertama itu kualitas, Mbak. Terutama kalau minta kualitas kehalusannya, ketebalannya itu harus. Terus kerapian pekerjaan kainnya, hasilnya nanti seperti apa itu paling utama. Baik, terima kasih Mas Imam, sukses selalu untuk Naila, Troso, dan doakan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.